Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Bunga, para pecinta aglonema semuanya, para bunda, panda, dan mbak, adik semuanya. Jadi video kali ini saya hanya ingin memberikan tips sederhana, tips singkat, cara agar aglonema itu rimbun, subur, dan sehat. Jadi ini hanya tips singkat. Semoga dengan tips ini nanti aglonema Bapak Ibu semua itu bisa sehat dan rimbun. Oke, kita mulai ya tipsnya. Tips yang pertama. Tips yang pertama dimulai dari hal yang paling sederhana namun fatal sebenarnya, yaitu dimulai dari pemilihan ukuran pot. Ukuran pot itu terlihat sederhana, sepele, tapi sebenarnya sangat berpengaruh pada kerimbunan atau kesuburan aglonema. Karena aglonema ini, ya, pengalaman saya, dia kalau potnya terlalu besar, tidak sesuai ukuran aglonemanya, maka dia akan cenderung memanjangkan akarnya terlebih dahulu. Tidak akan panjangkan akarnya terus sampai penuh bagian bawahnya oleh akar, baru dia akan merimbunkan daunnya, gitu. Jadi sebaiknya pilihlah ukuran pot yang pas dan sesuai dengan ukuran aglonema Bapak Ibu semua. Jangan menggunakan pot yang terlalu besar, ya. Tapi tidak baik juga jika menggunakan pot yang terlalu kecil, akarnya malah tidak tumbuh atau terhambat, gitu ya. Tuh. Jadi gunakan pot yang sesuai. Itu tips yang pertama. Selanjutnya tips yang kedua yaitu gunakan media tanam yang sederhana namun bagus, gitu ya. Kita paham dengan racikannya. Jangan terlalu banyak mencoba media tanam yang aneh-aneh sedangkan kita sendiri nggak paham, gitu. Kalau saya selalu menggunakan media tanam hanya 3 racikan, ya, yaitu sekam yang sudah lapuk, kemudian kotoran hewan, dan tanah, gitu. Kecuali kalau untuk treatment tertentu, gitu. Tapi kalau untuk secara umum saya menggunakan 3 media tersebut, 3 racikan tersebut. Dan pengalaman saya sejauh ini itu sangat berhasil, ya, gitu. Jadi jangan terlalu banyak mencoba media tanam yang aneh-aneh hingga 5-6 campuran, gitu. Padahal nggak bagus juga sebenarnya untuk aglonema, ya. Gitu. Cukup yang sederhana tapi hasilnya maksimal, kayak gitu. Yang ketiga, tips yang ketiga agar aglonema menjadi subur dan rimbun, yaitu lakukan penyiraman, kemudian penyemprotan dan pemupukan itu secara rutin, ya. Jangan dilakukan secara bersamaan dan jangan juga dilakukan secara acak. Jadi jika hari ini disiram dengan air biasa, maka untuk pemupukannya dilanjutkan pada 2 hari selanjutnya atau 3 hari selanjutnya, kayak gitu. Atau jika hari ini sudah dipupuk dengan pupuk ini, maka jangan lagi dicampur dengan pupuk yang lain, kayak gitu. Kalau bisa dibuat jadwalnya, gitu ya. Jadi jangan kapan maunya saja, kayak gitu. Karena aglonema ini atau semua tanaman itu sebenarnya sama kayak kita juga. Kalau terlalu sering diganti jadwalnya, kayak kita makan lah, ya. Kalau jadwal kita makan berubah terus setiap hari, lama-lama malah kita sakit, gitu ya. Simpelnya kayak gitu. Jadi jadwalkan kapan penyiramannya, kapan penyemprotannya, dan kapan pemupukannya, gitu ya. Kemudian tips yang keempat, gunakan pupuk yang memang cocok untuk aglonema Bapak Ibu semua, ya. Dilihat dari aglonemanya, jenisnya, kemudian cuaca di sana, kayak gitu ya. Ketersediaannya juga, gitu. Dan cara pakainya juga, gitu ya. Jadi jangan paksakan menggunakan pupuk yang merek terkenal namun sebenarnya tidak cocok untuk daerah Bapak Ibu semua, gitu ya. Karena ada pupuk itu yang dingin, ada yang panas, karena setiap pupuk itu bagus dan punya kelebihannya masing-masing, gitu. Tergantung kebutuhan aglonema Bapak Ibu semua itu yang apanya, gitu ya. Seperti itu. Dan terakhir yaitu taruh di tempat yang teduh. Itu yang juga sepele tapi penting, ya. Taruh di tempat yang teduh karena aglonema ini adalah salah satu jenis tumbuhan hygrofit, ya. Dia jenis tumbuhan di daerah lembab dengan suhu yang cukup
yang tidak terlalu panas, karena itu dia butuh tempat yang lumayan dingin ya. Kalau nggak dingin, yang penting jangan sampai kena sinar matahari secara langsung, akan membuat dia rusak kayak gitu. Oke, itulah tips dari saya Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa membantu dan membuat abang Bapak Ibu semua menjadi rimbun. Jangan lupa komentarnya, like-nya, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.